Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids. Selamat hari Minggu, selamat datang di Beloved Kids Online Service 17 Januari 2021. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis. Yes. Nah, sebelum mulai kakak mau ngasih tahu nih adik-adik yang menjadi 3 besar untuk minggu ini. Ini dia. Selamat ya adik-adik. Sekarang kita sebelum memulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Sama-sama kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus telah pimpin, Tuhan Yesus telah berkati. Berikan kesehatan untuk aku bersama papa, mama, kakak, adik semuanya. Orang-orang terdekatku, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat hari ini kami mau beribadah di acara ibadah Beloved Kids Online. Pada hari ini kami doa Tuhan Yesus Kristus, kami mau siap memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Tuhan Yesus pimpin dari awal ibadah sampai akhirnya. Biarlah kami juga boleh pada hari terima sukacita lewat ibadah ini, kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang percaya katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Sekarang adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, Yesus Kau Sahabatku. Takkan Kau tinggalkanku, itu janji-Mu. Kau selalu besertaku. Takkan Kau tinggalkanku, itu janji-Mu. Kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus Kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku. Takkan Kau tinggalkanku, itu janji-Mu. Kau selalu besertaku. Takkan Kau tinggalkanku, itu janji-Mu. Kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus Kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku. Yesus Kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku. Ayo lebih semangat lagi. Kita mau bilang takkan ku takut. Takkan ku
takut, sebab kau besertaku. Takkan ku takut, sebab kau menjagaku. Takkan ku takut, sebab kau besertaku. Takkan ku takut, sebab Engkau yang menjaga hidupku, menjaga hidupku. Yesus, kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus, kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Adik-adik, kakak mau tanya nih, apa sih yang lebih tinggi daripada langit? Hanya kasih Yesus. Kita angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita lebih cepat lagi ya, biar makin semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita lebih cepat lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Beloved kids, Adik-adik, kita mau lebih lagi sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau lebih lagi kasih hati kita kasih pikiran kita, fokus kita untuk menyembah Tuhan. Adik-adik, sekarang jangan ada lagi yang nengok kiri, nengok kanan, bercanda, apapun. Kita mau serius, kita mau fokus menyembah Tuhan. Karena Tuhan begitu baik buat kita. Tuhan Yesus Kristus terlalu baik buat keluarga kita, buat papa, mama, kakak, adik. Semua keluarga kita, ya Tuhan Yesus terlalu baik untuk keluarga kita. Maka dari itu adik-adik, kita mau lebih lagi, kita kasih saat ini hidup kita untuk menyembah Yesus Kristus, menyembah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Yesus Kristus. Oh Tuhan, ini sembah syukur kami hanya padamu. Oh Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama adik-adik kita mau katakan, ku bersyukur ku milikmu. Ku bersyukur ku milikmu.
menjadi kesukaanmu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Ku bersyukur, ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Kita mau katakan sindah pelangi janji-Mu Tuhan. Pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesus, Engkau segalanya. Haleluya. Kita mau lebih sungguh lagi adik-adik. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Tuhan Yesus sungguh baik. Oh, katakan ku bersyukur milik-Mu Bapa. Haleluya. Ku bersyukur, ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku sepenuhnya di dalam kasih-Mu Yesus. Haleluya. Di dalam kasih-Mu ku bersyukur, ku bersyukur, ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu, di dalam kasih-Mu. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Seindah pelangi, seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan. Oh, bagai bintang yang bersinar, bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku,
Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kita mau katakan, Yesus, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Tuhan, kita mau sembah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan pujianmu, adik-adik di rumah, dimanapun kau berada. Naikkan pujianmu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sembah, oh Yesus Tuhan. Oh, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Yesus Tuhan, kami sembah Kau aku. Oh Yesus. Kami ucap syukur Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan-Mu untuk setiap kami. Kami juga bersyukur bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang memperbolehkan kami anak-anak-Mu untuk memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kita mau lebih lagi sungguh, kita rasakan, kita nikmati hadirat Tuhan saat ini. Kita belajar adik-adik mulai dari sekarang, kita belajar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Sungguh Engkau Yesus kekuatan hidup kami. Yesus kekuatan di hidupku. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan kami. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus
Yesus kekuatan di hidupku. Katakan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Sungguh Kau Yesus kekuatan di hidup kami Tuhan. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Kita berikan sorak-sorai itu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu luar biasa melingkupi, menaungi setiap kami. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, kami telah memuji, kami telah meninggikan nama-Mu, kami telah menyembah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami semua adik-adik Beloved Kids, kami ingin terima yaitu kebenaran firman Tuhan. Kami doa, kami kerinduan kami Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus juga lawat setiap setiap adik-adik di rumah Beloved Kids. Biarlah setiap kami sejak dini sudah diberikan hikmat, marifat akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami doa, berikan ya hati kami yang mau diajar, mau belajar, mau terus belajar firman Tuhan. Juga kami doa saat ini ya Bapa, kami doa ucap berkat untuk yang akan menyampaikan kebenaran firman yaitu Kak Renold Desian. Kami doa Tuhan Yesus Kristus berkati Kak Renold Desian dalam menyampaikan kebenaran firman-Nya semuanya, yaitu memberkati kami, membangun iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga berkati Kak Renold agar setiap apapun yang diperkatakan bibir dan perkataannya Tuhan Yesus sucikan, Tuhan Yesus kuduskan dan hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Dan kami akan mendengar firman Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus pimpin kami mau serius, kami mau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Agar hidup kami sejak dini kami sudah jadi berkat buat teman kami sesama kami, buat orang tua kami, buat saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, yes, 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 Beloved Kids, yeay, puji Tuhan. Adik-adik, pada hari ini kembali kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Alkitabnya sudah siap semuanya. Boleh kakak lihat Alkitabnya diangkat? Kakak juga angkat Alkitab yang kakak punya. Boleh kita angkat Alkitabnya sama-sama. Kalau sudah angkat Alkitabnya, yuk mari sama-sama kita buka Alkitab kita di kitab Injil Matius pada pasalnya yang ke-6. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-33. Kalau adik-adik sudah dapat, adik-adik juga dapat melihat di layar, sudah ditampilkan di sana. Yuk mari kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik tahu tidak tema Beloved Kids bulan ini? Temanya apa? Berkat mencari kerajaan sorga. Dan tema minggu yang ketiga saat ini yaitu keramahan. Sama-sama bilang keramahan. 3, 2 ya. Keramahan. Kakak percaya bahwa orang-orang bahkan adik-adik yang mencari kerajaan dan mengutamakan kerajaan surga bukan hanya pasti terima berkat daripada Tuhan saja, tetapi mereka juga pasti baik, mereka juga pasti lemah lembut, dan mereka juga pasti ramah. Karena keramahan adalah salah satu karakter dari Allah. Nah, pertanyaan kakak hari ini, apa itu keramahan? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keramahan adalah kebaikan hati dan keakraban di dalam bergaul, punya teman banyak, orangnya baik hati dan juga akrab. Jadi keramahan adalah menunjukkan kebaikan dan kehangatan kepada orang-orang lain, entah itu teman-teman di sekolah, teman-teman di sekolah minggu, dengan hati yang tulus melalui apa yang kita miliki. Nah, hari ini kakak ingin mengajarkan bagi adik-adik supaya kita bisa renungkan bersama-sama. Ada 3 hal bagaimana supaya kita menunjukkan kita sebagai adik-adik Beloved Kids yang bisa menunjukkan sikap ramah di dalam kehidupan kita. Adik-adik siap diberkati lebih lagi, amin? Yang siap diberkati boleh angkat tangannya tinggi.
Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, bahwa adik-adik Beloved Kids, ketika kita menunjukkan kemurahan kita, artinya kita harus menjadi anak-anak yang murah senyum. Sama-sama bilang murah senyum. Boleh ditunjukkan senyumnya dulu? Mana giginya ditunjukkan dulu? Oke, puji Tuhan. Yuk kita buka sama-sama di Ayub 29 ayatnya yang ke-24. Kalau sudah di sana, mari sama-sama kita baca. 3, 2, iya. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Adik-adik tentunya tahu kisah tentang Ayub. Alkitab mencatat Ayub itu adalah orang yang saleh. Dia takut akan Tuhan. Bahkan mungkin bisa dikatakan dia itu rajin ibadah, rajin ke gereja. Ayub itu sangat diberkati. Tetapi suatu ketika Tuhan mengizinkan Ayub, dia mengalami suatu masalah. Semua harta bendanya habis. Dan juga dia mengalami satu penyakit yang sangat parah sekali. Dari kepala sampai di kakinya. Gitu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Ayub dia masih bisa tersenyum. Bahkan kalau adik-adik membuka di Ayub 1 ayat yang ke-21, di sana Ayub berkata apa? Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sekalipun Ayub punya tantangan yang begitu berat, tetapi Ayub masih bisa tersenyum dan dia masih bisa apa? Memuji Tuhan. Dia berkata apa? Terpujilah nama Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Tentu tidak sulit untuk kita bisa memberikan senyuman kepada orang lain. Karena senyum itu pasti membawa berkat. Senyum itu tentunya harus keluar dari hati yang tidak dibuat-buat. Adik-adik kalau ketemu dengan teman-teman, kalau ketemu dengan om, dengan tante, apalagi dengan papa mama, bangun pagi, selamat pagi, good morning. Jangan lupa berikan senyumnya yang termanis. Oke adik-adik, nah itu orang yang bisa menunjukkan kemurahan adalah mereka yang mau tersenyum, mereka yang murah untuk tersenyum. Makanya di dalam kitab Amsal 17 ayat 22 dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ketika kita bersuka cita, kita tersenyum kepada Tuhan, maka ada berkat Tuhan itu sebagai obat. Itu akan menjadikan berkat dimanapun kita berada, bahwa senyum kita itu bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita, sehingga kita dapat menunjukkan kemurahan hati kita kepada orang-orang, kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan. Nah yang kedua, kita akan belajar bahwa adik-adik yang menunjukkan kemurahannya adalah mereka yang bersikap sopan. Sama-sama bilang harus sopan, harus sopan. Yuk kita buka ayatnya di 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-40. Kalau sudah di sana, mari sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa itu sopan? Nama makanan bukan? Oh bukan. Apa itu sopan? Sopan itu adalah sikap hormat, perilaku yang mencerminkan kebaikan. Contoh seperti mengucapkan salam ketika datang ke rumah orang. Kalau adik-adik datang bertamu ke rumah orang, jangan lupa ketuk pintu dulu. Tok tok tok, sampaikan salam. Shalom atau apa kabar atau selamat pagi. Itu bersikap sopan. Apalagi tidak berkata-kata yang kotor. Tidak mengucapkan perkataan yang sia-sia, perkataan yang kasar, yang bisa mungkin menyakiti teman-teman kita, apalagi yang bisa menyakiti papa mama dalam setiap perkataan kita. Nah, sikap inilah yang harus kita miliki supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Adik-adik mau mempermuliakan Tuhan? Tidak, pasti mau dong. Nah, artinya kita harus bersikap sopan melalui hidup kita juga. Maka orang-orang di sekitar kita, mereka juga dapat melihat Kristus yang ada di dalam hati kita. Sehingga hidup kita menjadi berkat, tidak hanya untuk orang-orang sekitar kita, tetapi kehidupan kita menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Makanya di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5 dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang
orang lain. Artinya adik-adik yang bersikap sopan itu juga menunjukkan bahwa kita hidup di dalam kasih Tuhan. Amin adik-adik? Amin. Nah, yang ketiga, kakak mencatat di sini bahwa buat kita adik-adik yang menunjukkan kemurahan adalah kita menjadi orang-orang yang murah hati. Sama-sama bilang murah hati. Murah hati. Kalau adik-adik membuka di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 37, di sana menceritakan bahwa ada seseorang yang di dalam perjalanan dari Yerusalem dia sedang turun ke Yeriko. Tiba-tiba di dalam perjalanan dia dirampok sama penjahat. Dirampok habis-habisan sampai dia dipukul sampai babak belur. Nah, tiba-tiba ketika dia yang sudah susah untuk mau bangun, tiba-tiba ada seorang imam yang lewat. Seorang imam mungkin bisa dikatakan orang yang mungkin aktif ibadah, dia yang tahu Tuhan. Ternyata tidak ditolong sama sang imam. Imam lewat aja terus. Yang kedua lewat adalah orang Lewi. Orang Lewi ternyata melihat orang yang terkapar ini ternyata tidak ditolong. Lewat lagi. Nah, yang ketiga ternyata ada orang Samaria. Bilang orang Samaria, orang Samaria. Nah, orang Samaria begitu dia melihat ada orang yang tadi dari Yerusalem dalam perjalanannya dirampok, dia langsung menolong orang tersebut. Langsung Alkitab mencatat bahwa luka-lukanya dibebat, luka-lukanya diobati, dan juga diberikan minyak dan anggur kepada orang ini, dan juga ditolong, terus itu dibawa ke atas keledainya, dibawa sampai ditaruh ke tempat penginapan lagi. Padahal kalau adik-adik tahu dalam sejarahnya, orang Yerusalem sama orang Samaria itu musuhan. Tetapi ternyata orang Samaria ini dia menunjukkan kemurahan hatinya, bahkan menolong orang yang sejak nenek moyangnya itu mereka sudah musuhan, sudah marahan gitu. Artinya sekalipun mereka itu seharusnya musuhan, tetapi orang Samaria ini dia menunjukkan kemurahan hatinya. Mungkin di sekolah adik-adik atau mungkin di tempat biasa adik-adik bermain, kadang-kala kan pasti ada teman-teman kita yang usil ya, yang iseng gitu. Suka bikin kita marah, suka bikin kita kesel, ambil barang kita gitu kan, suka iseng, suka didorong gitu. Kadang-kala kan kita marah ya, kita kesel. Tetapi yuk mari adik-adik kita belajar untuk kita murah hati. Sekalipun ada orang-orang yang mungkin berlaku jahat sama kita, tetapi kita tetap murah hati sama mereka. Kita tetap baik sama mereka. Itu menunjukkan bahwa kita punya kemurahan di dalam hati kita. Supaya kita belajar seperti Tuhan Yesus. Dia mati di atas kayu salib untuk mencurahkan darahnya untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Betapa kasih Tuhan begitu besar untuk setiap kita, juga termasuk untuk adik-adik. Supaya kita belajar di hari ini. Yuk, mari sama-sama kita belajar di minggu ini tentang kemurahan. Bahwa yang pertama, adik-adik harus menjadi adik-adik yang murah senyum dimanapun berada. Beri senyum untuk papa, mama, untuk om, untuk tante, untuk teman-teman. Dan juga adik-adik harus bersikap sopan dimanapun adik-adik berada. Baik dalam tindakan, baik dalam setiap perkataan harus berlaku sopan. Karena Alkitab tadi juga mencatat bahwa orang yang bersikap sopan adalah juga mereka yang hidup di dalam kasih Tuhan. Dan yang ketiga yaitu apa? Mereka yang menunjukkan kemurahan adalah mereka yang murah hati. Artinya mau menolong sekalipun orang itu jahat sama kita, sepertinya orang itu suka rese sama kita. Tetapi yuk mari kita belajar untuk bisa mengasihi mereka, untuk bisa menolong mereka, karena kita bermurah hati kepada mereka sebagaimana Yesus sudah mengasihi setiap kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan setiap pelanggaran kita. Doa kakak pada hari ini kita belajar untuk kita memiliki hati yang berlimpah dengan kemurahan. Kita menjadi anak-anak beloved kids yang murah senyum, yang suka bersikap sopan dan murah hati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, adik-adik kita sudah diberkati firman Tuhan di hari ini. Saat ini sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau bersyukur buat firman yang sudah kita terima, dan juga kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan pada hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh kami terima di hari ini, mengajarkan kami agar kami memiliki hati yang berlimpah dengan kemurahan, agar kami menjadi anak-anak, adik-adik beloved kids yang murah senyum, yang bersikap sopan, bahkan murah hati di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan agar setiap firman Tuhan ini termeterai di dalam loh hati kami, menjadi berkat di dalam kehidupan kami setiap hari, agar dimanapun kami berada, sekalipun kami masih muda, sekalipun kami masih kecil, tetapi hidup kami dapat menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kakak berdoa berkati setiap adik-adik dimanapun berada yang memberikan persembahan di hari ini, dalam setiap pekerjaan usaha, baik dari papa, mama, semuanya diberkati Tuhan. Kesehatan, umur panjang Tuhan Yesus berikan senantiasa, bahkan di dalam keluarga bersama dengan papa, mama, kakak, dan adik, segala sesuatu yang diperlukan, makanan, minuman, semuanya Tuhan berkati, Tuhan cukupi senantiasa. Dan kakak doa sepanjang tahun 2021 semuanya kami diberkati, menang atas sakit penyakit, atas segala yang jahat. Angkat kami naik menjadi kepala dan bukan ekor, tempat yang kami injak menjadi berkat. Kemanapun kami melangkah, hidup kami tidak hanya kami diberkati, tetapi hidup kami menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur, yang terbaik kami berikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap memberi yang terbaik dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa transfer ke 3 rekening yang ada di sebelah kanan kakak ya, atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Tapi jangan lupa diberi catatan persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Because of you, I can throw, I can make beautiful colors like pink, pink, blue, blue, yellow and green. It's all because of you. Lord, you are the only reason for all the talents I have. Now we want to thank you, Lord. We want to thank you, Lord. I can sing, na 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 na. I can dance, I can jump, 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 jump. It's all because of you. I can roll, I can make beautiful colors like pink, pink, blue, blue, yellow and green. It's all because of you. Lord, you are the only reason for all the talents I have. And now we want to thank you, Lord. We want to thank you, Lord. Lord, you are the only reason for all the talents I have. And now we want to thank you, Lord. 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 Saatnya kreativitas. Nah, sekarang kakak akan kasih 7 pasal yang harus adik-adik baca di minggu ini. Ini dia. Jangan lupa dibaca ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau kasih soal yang berkaitan dengan 7 pasal yang adik-adik baca minggu lalu. Ini dia soalnya. Nah,
Nah, jawabannya bisa adik-adik tulis di kertas atau bentuk video dan posting di Instagram feed. Dan jangan lupa untuk di tag @beloved.kids. Selamat mengerjakan adik-adik. Hai adik-adik, ingat sekarang waktunya apa? Ya, ayat hafalan. Masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 5. Bunyinya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Ayub pasal 22 ayat 22. Bunyinya, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Dan ada lagi, untuk adik-adik yang belum usia sekolah tetapi sudah bisa berbicara, adik-adik bisa dibantu oleh papa dan mama untuk memperkatakan firman dari kitab Ayub pasal 22 ayat 22b. Bunyinya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Dan ingat, untuk kalian yang sudah bisa menghafal dan juga sudah bisa memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video, lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo, semangat ya untuk menghafal, karena adik-adik bisa meraih poin dan juga mengumpulkannya sehingga adik-adik bisa menjadi yang terbaik. Selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, kita sudah diberkati dalam ibadah hari ini. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan sama-sama. Kita sudah dengar firman Tuhan dan juga ada kreativitas dan juga ada ayat hafalan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, yuk mari kakak mau ajak kita sama-sama, kita mau menyatukan hati kita mau tundukkan kepala. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan bagi kami di dalam ibadah pada hari ini. Kami sungguh sangat diberkati Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, kami akan menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang tidak hanya mendengar setiap doa-doa kami, seruan kami, tetapi Engkau juga pasti menjawab setiap doa dan seruan kami. Yang pertama, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Roti, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan juga Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin, bersama dengan semua para menteri, diberkati Tuhan. Kami doa Indonesia diberkati, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan melimpah atas Indonesia, agar Indonesia segera bebas dari pandemi virus corona, berlalu dari pandemi virus corona. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa di dalam segala hal apapun yang menjadi rencana bagi bangsa kami Indonesia menghadapi masa-masa pandemi ini, bahkan vaksin yang sudah disebar, kami doa biarlah Tuhan Yesus campur tangan agar segera Indonesia bebas dari pandemi virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja yang kami cintai, Gereja Tiberias Indonesia. Kami bersyukur Tuhan memakai gereja ini di akhir zaman untuk mengembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan penyakurapan, membuktikan bahwa kuasa Tuhan Yesus lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Bersyukur atas setiap mujizat, kesaksian yang indah yang Tuhan nyatakan di dalam panel Gereja Tiberias. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Gereja Tiberias berada, biarlah menjadi
jadi berkat. Nyatakan kuasa mujizat Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa untuk yang kami kasihi, yaitu Bapak Gembala Sidang dan Ibu Gembala Sidang, yaitu Opa dan Oma Pariaji, diberkati Tuhan. Sehat sempurna, umur panjang Tuhan berikan, tegap sentosa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan penuh kuasa, penuh kemuliaan, memimpin perjamuan kudus dimanapun jemaat Tuhan berada, walaupun dibatasi jarak dan ruang dalam pelayanan live streaming. Mujizat Tuhan dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terluka mendapatkan penghiburan. Bahkan apa yang menjadi setiap doa-doa mereka, Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa untuk para pemimpin gereja kami, yaitu Kak Aristo Pariaji dan juga Kak Argo Pariaji, juga bersama keluarga semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan, umur panjang Tuhan berikan, hikmat Tuhan berikan juga senantiasa di dalam pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk leader dari Beloved Kids, yaitu Kak Jeffrey bersama dengan keluarga semuanya diberkati dalam pelayanan. Tuhan berikan hikmat senantiasa, kuasa dalam pelayanan, nyatakan mujizat dimanapun berada di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga untuk semua kakak-kakak Beloved Kids dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati dalam kesehatan, pemeliharaan Tuhan sempurna, baik yang bekerja Tuhan jadikan berhasil, dalam studi mereka juga diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk semua orang tua bersama dengan semua adik-adik Beloved Kids dimanapun berada, yang saat ini pun sedang menyaksikan untuk beribadah bersama-sama live streaming. Bela Tuhan Yesus memberkati, papa mama semuanya diberkati, pekerjaan usahanya diberkati berhasil. Bahkan kalau ada yang sedang mengalami krisis dalam perekonomian, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada papa mama kami yang sakit hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan, terima kesembuhan, terima pemulihan, karena kami percaya di balik perjamuan kudus dan minyak urapan ada kuasa yang tiada taranya yang boleh kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami pada hari ini. Kami sudah sungguh sangat diberkati Tuhan, dan kami percaya apa yang menjadi setiap harapan doa kami, Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Kini saatnya kami mau arahkan hati kami untuk terima berkat Tuhan. Mari adik-adik sama-sama kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita tidak hanya berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul di dalam kerajaan surga. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti online service hari ini. Minggu depan kita akan beribadah lagi di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Nah, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Nah, adik-adik jangan lupa ya, klik loncengnya supaya adik-adik gak ketinggalan update terbaru dari Beloved Kids Tiberias. Buat yang belum follow Instagram Beloved Kids, langsung di follow di Instagram @beloved.kids. Nah, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids, yeah!